Pemirsa Bincang Sehati, Autism Spectrum Disorder atau autisme merupakan kelainan neurologis dan perkembangan yang dimulai pada masa kanak-kanak dan bertahan seumur hidup. Autisme dapat mempengaruhi anak dalam interaksi sosial, berkomunikasi secara verbal dan nonverbal, serta perilaku. Berdasarkan Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, studi melaporkan 1 dari 59 anak menderita autisme. Dan penyakit ini lebih sering terjadi pada laki-laki yang 5 kali lebih mungkin terkena autisme daripada wanita. Autisme itu adalah gangguan perkembangan yang disebabkan karena ada perbedaan di otak, ya, ada masalah di otak yang menyebabkan anak atau individu itu terhambat atau sulit berinteraksi sosial, berkomunikasi dua arah, kemudian memiliki kekakuan dalam perilaku, dalam cara berpikir, dalam bersikap, dalam hidup sehari-hari. Anak dengan autisme mengalami kesulitan untuk memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Hal ini membuat mereka sangat sulit untuk mengekspresikan diri, baik dengan kata-kata, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan sentuhan. Selain itu, anak dengan autisme juga cenderung melakukan hal yang diulang-ulang dan memiliki ketertarikan yang sempit dan obsesif. Dalam tingkat keparahan dan gejala pun bervariasi. Dalam beberapa kasus juga dapat tidak disadari, khususnya autisme ringan pada anak. Atau jika ada kelainan lain yang lebih parah sehingga gejala autisme jadi terabaikan. Terkadang diagnosa pada anak-anak yang masih terus berkembang juga sulit untuk dipastikan. Anak dengan autisme juga biasanya memiliki kekurangan dalam keterampilan sosial. Hal ini biasanya merupakan ketidakmampuan mereka dalam memahami emosi orang lain. Oleh karena itu, aktivitas keterampilan sosial menjadi salah satu metode terapi anak dengan autisme. Halo, selamat siang pemirsa Daya TV di rumah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali saya Melisa Ganesari selama 1 jam ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program talk show yang syarat dengan informasi dan inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Tentunya dalam program Bincang Sehati. Iya, pemirsa Bincang Sehati, seperti tadi sudah dilihat di tayangan awal ya, autisme ini adalah gangguan yang sangat kompleks, gangguan perkembangan yang kompleks pada anak. Nah, apabila anak didiagnosis dengan autisme, maka dia harus menjalani kondisi tersebut seumur hidupnya. Maka dari itu, bagaimana deteksi dan penanganan dini ini menjadi penting, karena bisa membantu anak menjadi lebih baik, bisa membantu orang tua memahami kebutuhan anaknya, bisa memberikan dukungan serta perawatan yang tepat, dan yang tidak dilupakan adalah keterampilan sosial yang juga nanti bisa membantu mereka di kehidupan mereka di masa depannya tentunya ya. Nah, hari ini kita membahas nih bagaimana keterampilan sosial bagi penyandang autisme. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol dengan kami di sini, saya tunggu telepon dari Anda, bisa telepon di 0212903244, atau kalau Anda mau cerita lebih panjang, lebih lengkap, atau kalau malu telepon ke sini ya, Anda bisa kirim direct message di akun Instagram kami di @bincangsehatida.itv. Langsung kita kenalan ya. Dengan tamu saya hari ini ada Mbak Francisca Febriana Sijaya, MPSI PhD, psikolog dari Klinik Perhati, dan ada juga Ibu Ayati Iskandar, ibu dari penyandang autisme Vincent. Halo, selamat siang Mbak Febri. Siang, Mbak. Bu Iskandar, Bu Ayati Iskandar ya. Bu Iskandar saya panggilnya. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Kita boleh ngobrol sedikit ya, bagaimana nanti ke Mbak Febri mengenai bagaimana nanti memberikan terapi-terapi atau melatih keterampilan sosial di anak autisme. Nanti kita ngobrol sama Bu Ayati mengenai pengalamannya ya, bagaimana melatih anaknya begitu kira-kira. Sebelumnya kita ngobrol dulu nih, di usia berapa sih sebenarnya autisme ini bisa didiagnosis, Mbak Febri? Saat ini dengan kemajuan riset, kita sudah mulai bisa mendeteksi autism itu bahkan dari anak berusia 12 bulan. Dari perilaku-perilaku luarnya, memang saat ini belum ada tes yang kayak bisa ngelihat di kandungan gitu ya, atau kita masih ngelihat dari segi perilaku luarnya aja gitu, tapi itu dari umur 12 bulan sudah bisa dideteksi. 1 tahun begitu ya? 1 tahun. Lebih kecil lagi bisa kelihatan nggak sih Mbak Febri? Bisa, tapi kadang-kadang kayak masih kurang valid ya dibanding 12 bulan itu udah
udah ada normanya memang standarnya. Karena seperti tadi kan mungkin gangguan perkembangannya di sosial, di interaksi. Kalau di bawah 1 tahun kan memang masih belajar juga Betul, anaknya gitu ya. Jadi kita belum bisa pastikan ini memang belum bisa atau belum umurnya atau memang Iya, betul-betul betul. karena autisme begitu Iya, ya. betul. Banyak orang yang ingin tahu begitu sebenarnya autisme ini pengaruh dari genetik, dari kehamilannya atau dari apa sih Mbak Febri? Sejauh ini memang riset-riset yang ada mengarahnya itu ke genetik. Tetapi salah satu riset yang cukup besar yang dilakukan di Amerika oleh Prof. Amaral sekitar tahun 2011-an dan ada publikasinya tahun 2017-an. Bahkan even kita tahu penyebabnya itu arahnya ke genetik, tetap dia bilang tetap ada faktor dari lingkungan yang bisa memicu, dia bilang. Dan pada akhirnya sampai saat ini sih jujur peneliti itu masih terus struggle cari apa sih penyebabnya, risk factornya tuh apa, seperti itu gitu. Tapi itu dimulainya dari dalam kandungannya atau mungkin setelah dilahirkan dia masih bisa kena faktor lingkungan itu untuk jadi autis? Mix juga ya? Arahnya mix seperti itu. Jadi masih belum ada yang kita tahu masih tanda tanya sih, dan para peneliti masih terus berusaha mencari tahu. Nah ini kan tadi bisa dikenali dari usia 12 bulan misalnya ya, yang bisa dilihat tuh gejalanya kalau anak kita kena autisme tuh seperti apa tuh? Biasanya tuh yang paling jelas ya, itu kalau dipanggil itu susah nengok, nggak bisa atau kayak susah, kayak butuh usaha sampai dia nengok. Padahal anak ini kita tes pendengarannya tidak bermasalah, seperti itu. Kemudian kalau kita misalnya kan anak-anak umur setahun pada umumnya tuh udah bisa kayak interaksi 2 arah gitu ya, yang sederhana deh, ciluk, bah gitu ya. Tapi pada anak-anak yang ada gejala autismenya, mereka sulit kayak merespon 2 arah seperti itu. Gitu. Jadi dari interaksi sosialnya kurang begitu ya, padahal mestinya di usia 1 tahun, mestinya udah bisa tuh kayak gitu ya. Tapi perlu diketahui juga, autism itu ada yang jenisnya bawaan dari lahir, yang kita bilang infantil, ada juga yang regresif. Jadi sampai sekitar ya sebelum umur 3 tahunan, dia oke, tapi kok pas mendekati 3 tahun atau pokoknya sebelum 3 tahun gitu, tiba-tiba menurun, tiba-tiba hilang. Misalnya kemampuan bahasanya, tadi udah bisa ngomong 1 kata, 2 kata gitu ya. Perkembangannya tadinya bahasanya oke, tapi tiba-tiba hilang, anaknya jadi diem. Tadinya bisa ciluk ba atau apapun gitu, tiba-tiba hilang atau berkurang seperti itu. Jadi nggak melulu dari lahir, tapi ada yang nggak dari lahir. Juga ya, yang begitu di usia 3 tahun justru yang udah bisa dia malah menurun kemampuannya. Itu yang jenis regresif. Nanti kita lanjutin ya Mbak Febri ya. Penasaran sama Bu Hayati tadi kan dari usia 1 tahun sudah bisa didiagnosis. Anaknya Ibu Hayati, Vincent, sekarang usianya berapa? 10 tahun. 10 tahun ya, mau jalan 11 tadi kita sempat ngobrol ya. Ini juga menderita autisme dulu. Yang diketahui di usia berapa, lalu gejala-gejalanya seperti apa Bu Hayati? Vincent pertama kali menunjukkan gejala autis itu sekitar setahun ke atas. Karena di bawah setahun itu perkembangannya masih kelihatan normal, 7 bulan masih bisa panggil papa mama. Namun pada saat setahun lebih dia mengalami demam tinggi. Dan saat itu dia kejang, dan setelah itu otomatis hilang tuh semua. Padahal udah bisa duluan papa, komunikasinya mama hilang, tadinya bisa main ciluk bah hilang juga. Jadi semua kontak mata juga hilang. Jadi anak cenderung jadi diem, kayak punya dunia sendiri. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya obrolannya. Harus istirahat sebentar nih ya Mbak Febri. Nanti kita juga ngobrol lagi. Kita juga tunggu pertanyaan dan telepon dari Anda. Apabila Anda ingin ikutan ngobrol dengan kami, bisa telepon ya di 021 290 32644 atau bisa juga melalui akun Instagram kami, kirim direct message di @bincang-sehati.itv. Kita harus istirahat sebentar, jangan kemana-mana. Bincang Sehati segera kembali.
Anda kembali lagi di Bincang Sakti pemirsa. Hari ini kami sedang membahas mengenai keterampilan bagi penyandang autisme. Apabila Anda punya pertanyaan, kami masih menunggu telepon dari Anda di 0212903244 atau melalui akun Instagram kami di @bincangsehatidai.tv. Masih ada di sini tamu saya, Mbak Francisca Febriana Sijaya, MPSI PhD, psikolog dari Klinik Perhati, dan ada juga Ibu Hayati Iskandar, ibu dari penyandang autisme Vincent. Baik, kita ngobrol lagi ya. Ibu Hayati, kita lanjutkan dulu ya. Tadi kan sebenarnya di usia 7 bulan udah bisa panggil papa mama nih Vincent. Lalu kena demam tinggi di usia 1 tahun, tiba-tiba hilang tuh ya kemampuannya. Yang dilakukan saat itu kemudian langsung dibawa pergi konsultasi ke spesialis, ke dokter atau gimana tuh Bu? Ya, pada saat itu saya sama suami langsung menemukan ada kelainan pada anak kita ya. Akhirnya kita bawa dia ke klinik tumbuh kembang anak. Ya. Karena saya mau tahu kondisi anak saya sebenarnya apa. Pada saat itu Vincent terdeteksi ADHD. Ya, karena memang anaknya juga cenderung nggak bisa diem, agak aktif. Ya. Nah, berikutnya berdasarkan karena kita sendiri juga belum mengerti, anak pertama juga, berdasarkan masukan dari konsultan, ya udah kita menjalankan terapi SI, okupasi dan bicara. Oke, Nah, itu yang baik. pertama kali kita lakukan ke Vincent. Nanti kita kulik tuh ya terapi bicaranya seperti apa. Ke Mbak Febri dulu. Mbak Febri tadi disebutkan mengenai ADHD, berarti ini kan autisme memang banyak juga spektrumnya ya. Tapi memang autisme ini ada hubungan interaksi sosial yang sulit dengan orang lain secara spesifik atau gimana sih Mbak Febri? Sebenarnya kalau ADHD itu agak beda ya Mbak sama autism. Kalau ADHD itu attention deficit hyperactivity disorder. Ya. Jadi yang anaknya yang Nggak bisa diem kesulitan itu ya? mengontrol diri, nggak bisa diem gitu ya. Tapi memang pada kasus-kasus tertentu itu bisa komorbid, jadi bisa bareng gitu ya. Atau kalau yang autismnya itu ada di spektrum ringan, kadang kita memang sulit membedakan seperti itu. At the end biasanya kalau diagnosanya memang sulit untuk benar-benar ditegakin gitu ya, karena ini autism atau ADHD atau masalah yang lain gitu. Pokoknya kita treatment dulu aja sih biasanya seperti itu. Karena nanti seiring berjalannya waktu baru bisa ketahuan betul-betul Ya, apa sih begitu ya. Terus pertanyaan yang Mbak Mel yang kedua tadi yang apa sih kayak gejala-gejala yang dasarnya banget gitu ya. Pertama itu gini, anak-anak dengan autism, individu dengan autism itu otaknya itu statis. Jadi mereka itu sulit berpikir dinamis. Berpikir dinamis itu maksudnya berpikir fleksibel. Jadi misalnya ada anak-anak dengan autism tuh yang kaku sekali, pulang harus lewat jalan tertentu, atau kalau makan posisi piringnya, posisi sendok gelasnya itu harus persis gitu. Atau rutinitas, dia kalau misalnya ke mall harus udah tahu nih urutannya, harus ke toko ini. Kalau enggak dia nangis-nangis, dia enggak nyaman, seperti itu. Makanya jadi kesannya kok rewel terus tuh, karena dia udah punya pattern yang harus seperti itu. Betul. Gitu ya. Dan ini bisa terlihat juga dalam hal problem solving. Karena otaknya ini statis, sulit dinamis, mereka sulit mencari solusi-solusi yang sifatnya fleksibel. Jadi makanya kadang-kadang kalau berhadapan dengan masalah, anak dengan autism itu kadang kayak mati gaya, bingung. Karena di otaknya tuh kayak tidak ada rumus gimana ya memecahkan masalah ini gitu. Mungkin Bu Aiti bisa kasih contoh ya. Yang kedua, anak dengan autism itu sulit sekali sharing apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan ke orang lain. Jadi misalnya mereka misalnya suka sekali sama satu hal gitu. Kalau anak-anak yang tidak ada autismnya biasanya, Mami lihat gitu ya. Atau dia kepengen kita ikut merasakan apa yang dia rasakan. Mami aku senang gitu. Tapi kalau anak dengan autism itu biasanya kesulitan. Dia kayak kalau dia senang, dia sedih, dia kayak buat dirinya sendiri aja. Seperti itu. Makanya jadinya seringkali dilihatnya tuh mereka kesulitan berkomunikasi karena itu ya sebenarnya masalah awalnya tuh otaknya itu tidak sekompleks, tidak sefleksibel. Betul. Manusia lain, Sedangkan gitu kalau ya. kita komunikasi dua arah seperti ini kan kita benar-benar perlu otak yang dinamis. Betul, Kan tidak ada rumusnya. Kalau Mbak Mel ngelihat saya seperti ini, saya harus gimana? Misalnya tiba-tiba saya kepleset, Bu Ayati harus gimana? Itu kan nggak ada rumusnya. Nah itu yang
karena kecenderungan otaknya itu statis, nah mereka kesulitan untuk komunikasi dua arah, untuk interaksi sosial, untuk ngerti social rule itu mereka kesulitan. Baik. Seperti Kita itu. coba tanya ke Bu Ayati ya. Dulu selain yang ADHD-nya kan yang kelihatannya itu kan dia Aktifnya. sulit diem gitu ya, kayaknya aktif sekali. Kalau yang masalah autismenya tadi yang sulit komunikasinya, yang timbulnya di Vincent tuh seperti apa tuh, Bu Ayati? Dia benar-benar nggak mau bicara, Diem aja gitu ya? diem. Jadi mau apa-apa cuma teriak aja gitu. Waktu dulu kan ya konsultan lebih fokus ke dia nggak bisa diem. Ya. Nah, tapi belum dideteksi kalau anak saya itu autism. Oke. Nah, dan saya dan suami pun terus mencari informasi. Kita ya pada zaman dulu memang informasi tentang autism itu sangat minim sekali ya. Nggak seperti sekarang tuh gampang kita carinya. 10 tahun yang lalu berarti Iya, kan ya? betul. Nah, akhirnya kita selalu cari informasi, dengar-dengar dari orang. Oh, di sini bagus, di sana bagus, dokter ini bagus. Kita jalanin terus karena kita merasa belum ngeklik nih dengan hasil dari diagnosa Vincent nih. Kayak belum seperti yang dikatakan kalau ADHD itu mestinya tuh anak sometimes masih ada kontak mata. Nah, ini sama sekali nggak ada. Terus kalau misalnya ADHD, dia kalau mengerjakan sesuatu hal yang dia sukai pun, itu mestinya tuh organ tubuhnya juga nggak bisa diem. Tapi Vincent bisa. Nah, Fokus akhirnya gitu justru ya. betul, akhirnya kita menemukan dokter, konsultasi sana sini, akhirnya beberapa dokter memang mengasumsi, oke, ini bukan ADHD, tapi dia kena autism. Di usia berapa tuh baru ketahuan autism? Sekitar umur 7 tahunan. Ya 6-7 tahun lah. Cukup lama ya, jauh juga perjalanannya dari betul. 1 tahun tadi 6 Iya. tahun baru ketahuan betul-betul. tahun. Jadi dia itu autism. di bawah itu kita meraba-raba ibaratnya cari tahu sebenarnya masalah Vincent itu apa. Oke, baik. Habis ini kita ngobrol bagaimana terapinya ya. Tadi kan sudah disebut sedikit nih mengenai terapi bicara, lalu bagaimana apa mereka sebenarnya bisa sekolah nggak sih atau gimana ya. Nanti kita ngobrol lagi. Apabila Anda punya pertanyaan, kami juga masih tunggu nih di 0212903244. Kalau Anda ingin cerita lebih panjang juga bisa kirim direct message di akun Instagram kami di @bincangsaha.idtv. Nanti kita ngobrol lagi, jangan kemana-mana, tetap di ITV. Anda kembali lagi di Bincang Sati, pemirsa. Kita masih membahas seputar keterampilan bagi penyandang autisme. Apabila Anda punya pertanyaan masih bisa ya, telepon di 0212903244 atau bisa melalui akun Instagram kami. Anda bisa lihat langsung ya di layar kaca Anda. Kita ngobrol lagi ya dengan tamu saya, ada Mbak Francisca Febriana Sijaya, MPSI PhD, psikolog dari Klinik Perhati, dan ada juga Ibu Hayati Iskandar, ibu dari seorang penyandang autisme Vincent. Baik, tadi kita udah ngobrol nih. Tadi yang paling menarik di segmen sebelumnya, Mbak Febri jelaskan betul-betul ya sebenarnya anak dengan penyandang autisme ini otaknya itu dia memang tidak sedinamis, tidak sefleksibel kita manusia yang pada umumnya begitu ya. Makanya tadi ada kesulitan komunikasi. Tadi makanya kita tahu dia juga sering fokus gitu ya kalau main itu aja biasanya gitu ya. Betul ya itu Bu Hayati ya. Kalau Vincent nih hobinya apa nih Bu Hayati? Dulu itu dia mobil-mobilan. Jadi kalau mobil-mobilan disusun berjejer. Nah, kalau enggak sesuatu yang berputar. Oke. Itu kalau main bisa berapa lama tuh Bu Hayati? Wah, bisa berjam-jam. Bisa berjam-jam ya. Biasanya kan kalau anak biasa suka bosan, ganti bosen. mainan, Kalau ganti anak mainan. biasa kan karena otaknya dinamis, dia kan bisa imajinasi. Tapi kalau pada anak dengan autism itu kaku, kayak dijejer, dan dia nggak ngerti gimana bermain Maininnya, imajinasi. Kalaupun ada yang bisa bermain imajinasi itu nggak bisa ngajak orang lain gitu loh, bareng seperti itu. Kayak juga kesannya sendirian, nggak bisa interaksi sama orang, kayak karena itu tadi otaknya memang nggak didesain buat main sama-sama, dinamis, bisa interaksi sama orang lain gitu ya. Oke, Mbak Febri, kalau anak autisme ini bisa sekolah nggak sih? Jadi autisme sendiri itu kan ada spektrumnya ya Mbak Mel ya, ada yang ringan, sedang, berat gitu. Saya suka mengumpamakan tuh kayak di halaman masuk ke rumah tapi masih ruang depan itu yang ringan, yang ruang tengah itu kayak sedang, terus yang paling dalam itu ya yang berat. Sedangkan yang di halaman tuh yang masih abu-abu. Jadi dibilang tidak ada autismnya, tapi kok ada beberapa gejala, tapi tidak bisa sampai didiagnosa full gitu seperti itu. Nah, biasanya mereka yang di ringan dan
yang di halaman ini nih, yang umumnya mereka kalau memang secara akademis mereka bisa mengikuti gitu ya, mereka sih biasanya banyak yang diikutkan ke sekolah-sekolah inklusi atau sekolah-sekolah yang terbuka untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus, seperti itu. Tapi kalau yang sedang sangat berat mungkin agak perjuangan ya untuk menemukan sekolah yang mau menerima atau mereka sendiri bisa mengikuti atau tidak, seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau konsep inklusi itu kan harusnya kondisi anaknya seperti apapun, kurikulum itu dimodifikasi untuk bisa mengakomodir kebutuhan si anak, seperti itu. Kalau Vincent sendiri sekolah nggak Bu Ayati? Sekolah ya, sekolahnya di sekolah khusus tapi ya, sekolah khusus. Dari usia berapa sekolahnya tuh Bu Ayati? Vincent sebenarnya dari setahun udah sekolah, karena saya sendiri waktu itu masih kerja, jadi dekat rumah tuh ada sekolah baru, masih playhouse begitu. Jadi Vincent sebenarnya dari setahun itu sekolah sampai sempat break juga karena Vincent sempat ya berontak. Akhirnya saya pikir mungkin belum usianya untuk sekolah, sempat break beberapa bulan. Nah, habis itu kita cari lagi sekolah lain karena pikir anaknya juga bosen di rumah ya. Cari aktivitas. Di bawah 7 tahun itu saya masih coba di sekolah normal, cuma pindah-pindah karena pihak sekolah juga susah ya dengan kondisi Vincent. Sampai akhirnya saya dan suami berdiskusi, akhirnya memang mungkin Vincent lebih tepat disekolahkan di sekolah kebutuhan khusus. Karena memang tadi kan ada beberapa kebutuhan dari dia yang juga tidak bisa dipenuhi di sekolah biasa, kan ada kesulitan interaksi sosial, menangkap pelajarannya, pasti lebih nyaman untuk dia dan juga teman-temannya kalau memang sekolahnya khusus begitu ya. Baik. Nah, kemudian jadi pertanyaan, autisme ini kan berarti tadi ada gangguan di otaknya, perkembangan otaknya ya. Ini berarti metodenya tuh disembuhkan begitu, pengobatan, atau ini di terapi begitu, Mbak Febri? Ini pertanyaan yang menarik ya Mbak Melisa, karena gini, dalam mengintervensi atau dalam menangani kasus autism, jujur di dunia medis itu, di dunia psikologis ada kayak pendekatan-pendekatan, ada aliran-aliran seperti itu. Nah, ada pendekatan yang berfokus ke mengubah perilaku luar anak. Jadi misalnya anak-anak yang tidak bisa fokus, tidak bisa kontak mata, tidak bisa diam gitu ya. Ada pendekatan yang fokus ke kita mau beresin perilakunya supaya mereka bisa berfungsi normal di masyarakat, seperti itu. Nah, ada juga kayak pendekatan lain yang berusaha meremediasi atau memulihkan kondisi otak yang statis itu. Jadi melalui latihan-latihan tertentu yang diberikan oleh orang terdekatnya, terutama orang tua gitu ya, pendekatan ini berusaha memulihkan kondisi yang statis menjadi dinamis, seperti itu. Jadi memang pada akhirnya supaya nanti di kemudian hari tadi bisa jadi tidak tergantung pada orang lain, karena kan tidak selalu harus bakal didampingi terus dengan orang tua atau siapapun. Jadi memang bagaimana kondisi otaknya tadi yang statis ini yang harus kita modifikasi tadi begitu ya. Kalau ditanya mana yang paling efektif ya, jujur sih sampai sejauh ini riset itu masih terus berkembang dan kita biasanya kembalikan lagi ke orang tua, maksudnya mereka yang bisa menilai sendiri progres untuk anak-anaknya. Kadang juga ada yang mengkombinasi kedua pendekatan ini, seperti itu. Baik, nanti kita kulik lebih lanjut ya. Seperti sebelumnya kita jawab pertanyaan dari direct message lo. Ini dari Ed Susilo, pertanyaannya, kerabat saya menderita autis. Apabila kami mengajak jalan-jalan, dia tidak merasa betah dan tantrum. Hal ini pun bisa menjadi pusat perhatian orang. Bagaimana cara kita menerangkan ke orang lain tentang penyandang autis? Ini sering dialami ya oleh keluarga ya. Mungkin dari Bu Ayati boleh sharing nih seperti apa. Monggo Bu. Iya, itu ya memang salah satu masalah kita ya, orang tua kalau bawa anak-anak penyandang autis itu keluar. Memang pada saat dulu Vincent juga kondisinya seperti itu karena mereka merasa tidak nyaman. Nah, sehingga dari ketidaknyamanan itu akan muncul yaitu tantrum. Nah, kalau boleh saya memberi masukan ke orang tua, kita tidak perlu malu kok kasih tahu orang anak kita autis. Ya, biar mereka juga terbukalah pikirannya untuk melihat ya
mungkin cara anak kita itu berbeda, tapi mudah-mudahan orang luar bisa menerima kondisi anak autis. Jadi biasanya kalau dia tantrum di mall, orang ngelihat, "Bu, ada apa, Bu?" Anaknya, saya ngomong, "Anak saya autis." Dia lagi tantrum. Tapi biasanya saya membiarkan dia dulu menenangkan diri. Nah, pelan-pelan kita ajak dia naik lagi, bangun. Jadi memang nggak perlu malu, tapi jelaskan aja ke orang-orang begitu ya, supaya juga bisa memahami kondisi yang sebenarnya terjadi apa sih begitu ya. Ada yang mau ditambahkan, Mbak Febri? Orang tua butuh waktu sih untuk, maksudnya untuk Bu Ayati bisa kayak nggak malu terus melewati krisis ya, seperti itu butuh waktu kan ya Bu, nggak langsung. Nah, mungkin kalau orang tua yang masih penyesuaian begitu ya, masih berusaha menerima dan ini normal sekali gitu ya. Bahkan orang tua yang anaknya tidak berkebutuhan khusus pun malu kalau anaknya guling-guling di mall kan, seperti itu. Jadi memang butuh waktu. Tadi Vincent sekarang usia sudah 10 tahun, pasti Mbak Ayati juga melewati perjalanan kan ya, untuk supaya bisa sabar, bisa menerima, bisa menjelaskan ke orang. Yang pasti anaknya jangan dibentak, jangan karena diperlakukan kasar. Kita harus lihat tantrumnya itu kenapa sih, nangis-nangis. Karena tadi mungkin kita belum singgung, anak-anak dengan autism itu 90% itu ada yang namanya masalah sensoris. Masalah sensoris itu maksudnya misalnya gini, misalnya dia dengar suara bising dikit aja dia nggak nyaman, lihat cahaya terang sedikit dia silau, jadi hipersensitif gitu ya. Nah, ketika mereka di mall kadang tuh ya mungkin ada sesuatu yang bikin dia tidak nyaman, itu pertama. Atau mungkin cuman keinginannya aja ya, nggak diturutin seperti itu gitu. Nah, kita harus cari tahu nih penyebabnya apa. Kemudian kita sendiri slow down ourselves gitu loh, kayak tenangin diri kita. Coba nih, kenapa ya anak saya begini? Jadi jangan yang diam atau diancam atau gimana. Anaknya tambah stres nanti. Kadang-kadang ada yang jedukin kepala ke lantai seperti itu, cakar-cakar. Jangan sampai ya kita hindari hal seperti itu. Tapi Bu Ayati tadi senyumnya ketawa-ketawa paham banget, kayak nanti kita gali-gali ya. Bu Ayati mungkin dulu juga pernah nggak sabar, tadi kita pernah ngobrol kan ya. Nanti kita ngobrolin ya bagaimana sih supaya bisa kuat dan menjalani hal ini ya. Nanti kita akan sharing ke pemirsa juga, apabila pemirsa juga ingin ikutan ngobrol nih, ikutan sharing mungkin dengan Ibu Ayati atau Mbak Febri, bisa telepon ya di 0212903244 atau bisa juga melalui akun Instagram kami di @bincangsehati.id.tv. Kita akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap di DAI TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang Sehati. Kami masih membahas seputar keterampilan bagi penyandang autisme. Apabila Anda masih punya pertanyaan, kami masih menunggu telepon dari Anda di 0212903244 atau di akun Instagram kami, kirim direct message. Anda bisa lihat langsung di layar kaca Anda ya. Kita ngobrol lagi dengan tamu saya, ada Mbak Francisca Febriana Sijaya, MPSI, PhD, psikolog dari Klinik Perhati, dan ada juga Ibu Ayati Iskandar, ibu dari penyandang autisme Vincent. Baik, Mbak Febri, tadi kita ngobrol ya bagaimana sebenarnya autisme ini bukan pengobatan yang diberi obat begitu, tapi ini bentuknya terapi, pendampingan, melatih dia punya keterampilan tadi, khususnya keterampilan sosial, supaya nanti di masa mendatang dia bisa mandiri, nggak dependen sama orang tuanya atau pengasuhnya begitu ya. Terapi yang diberikan ini dibawa ke klinik, dilatih di terapi, atau bersama dengan terapi di rumah juga, Mbak Fitri? Mungkin aku koreksi sedikit, Mbak Mel. Bukan, ada juga pendekatan untuk menangani autism itu yang memberikan suplemen, ada juga yang memberikan diet seperti itu ya. Nah, ini memang maksudnya ada pakar-pakar di bidang autism tuh yang pegangnya terapi jenis ini, pegangnya terapi jenis ini. Kalau sekarang sih saya tidak berfokus pada mana ya yang efektif gitu ya. Orang tua nanti bisa menilai sendiri seperti itu. Yang saya mau share dengan berbagai terapi yang mungkin dilakukan oleh terapis atau orang lain, alangkah baiknya kalau orang tua itu ikut melatih anaknya di rumah. Karena ini juga ada pendekatan intervensi atau program penanganan autism tuh yang dimana orang tua itu benar-benar dilibatkan supaya bisa melatih anaknya di rumah. Seperti itu. Jadi bukan dibawa ke klinik lalu dilatih orang lain, di rumah juga dilatih sendiri begitu. Betul. Sama orang tuanya ya. Nah, pendekatan saya lebih yang ke sana, maksudnya
selain mungkin orang tua ambil terapi di luar gitu ya, kita memperlengkapi orang tuanya supaya orang tua dipinterin, kayak ngerti karena kan mungkin dia pulang dari klinik kan di rumah spend waktunya cukup banyak ya. Lebih lama lagi dibandingkan waktu di klinik betul, kan. dan yang hal yang lain juga, maksudnya anak itu kan siapa sih yang sayang anak lebih dari orang tua tuanya. gitu ya. Betul. Nah karena itu ya orang tua itu ada kontak batin sama anak, orang tua tuh ngerti banget sama anaknya. Jadi orang tuanya ini yang perlu ngerti cara ngelatih anaknya di rumah. Betul, karena yang paling dekat ya tadi ya orang tuanya begitu ya. Bentuk terapinya nih apa saja kalau boleh dibagi lebih detail begitu Mbak Febri? Oh, jenis-jenisnya ya. Kalau yang untuk tadi saya bilang, ada yang berfokus ke mengubah, lebih fokus untuk kita membentuk perilaku anaknya di luar, itu ada terapi perilaku. Di Indonesia kita kenal ABA gitu ya. Terus untuk memperbaiki masalah sensorisnya itu ada terapi sensori integrasi. Untuk ada terapi bicara juga yang kita bisa bantu anak itu untuk memperbaiki kemampuan bicaranya. Cuman kelemahannya untuk terapi bicara yang untuk anak-anak dengan autism, kita masih ada PR lebih lanjut bagaimana terapi bicara ini bantu dia komunikasi dua arah. Jadi bukan cuman bisa ngomong seperti itu gitu. Kemudian ada terapi-terapi lain yang biasanya mendampingi, misalnya ada tadi yang saya bilang ada yang alirannya diet gitu ya, suplemen seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang pelatihan di rumah itu yang orang tuanya lebih itu ada floor time, Dear Floor Time namanya. Kemudian ada RDI, Relationship Development Intervention, seperti itu. Oke, nanti kita ngobrol ya Bu Hayati, bentuknya kayak gimana sih, contohnya gitu ya dilakukan di rumahnya seperti apa. Tapi ditahan sebentar, kita angkat telepon dulu ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Siang Mbak. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Fani di Jakarta. Ibu Fani di Jakarta. Mau tanya apa nih ke tamu saya? Gini, jadi saya punya teman, anaknya tuh umur 6 tahun gitu, dan autis. Dia udah sering ke beberapa klinik dan dokter gitu, katanya ada yang bilang penyebabnya karena gadget sama dari makanan, dari seafood. Apa itu benar apa enggak sih, Mbak? Saya mau nanya, bisa nyebabin autis hal-hal seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin Mbak Febri, Bu Hayati? Enggak. Cukup ya, kita coba jawab. Terima kasih teleponnya Mbak Fani ya. Nah, ini ada pernah mendengar nih Mbak Fani, kerabatnya usia 6 tahun, dia diagnosa autism. Katanya ada pengaruhnya dari gadget dan dari makanan, dari seafood. Ini seperti apa nih Mbak Febri? Kalau dari makanan, saya nggak bisa komentar banyak ya, karena tadi yang saya bilang di awal, risetnya mengenai penyebab autism itu bahkan sejak dari kandungan itu masih terus diteliti sampai saat ini gitu ya. Tapi kalau soal gadget, saat ini riset-risetnya sudah semakin kuat bahwa bukan gadget itu sih yang menyebabkan autismnya, tapi itu bisa memperburuk kondisi anak yang memang sudah ada gejala autismnya, seperti itu. Karena penggunaan screen time atau gadget yang berlebihan pada anak itu benar-benar mempengaruhi fungsi eksekutif anak. Jadi fungsi eksekutif itu yang di depan sini, prefrontal cortex, kemampuan anak dalam berinteraksi, dalam menahan diri, dalam meregulasi dirinya, seperti itu. Mungkin Bu Hayati bisa sharing ya. Ada sharing juga ya Bu Hayati, dulu juga Vincent sempat edik juga dengan gadgetnya ya. Saya 2 anak, satu normal, yang satu Vincent ini autism anak pertama. Nah, saya bandingin 2 anak ini. Even anak itu normal, kita kasih gadget pun itu lama-lama mereka yaitu dunia mereka sendiri. Sebab kalau boleh kasih saran, itu untuk orang tua yang mempunyai anak dengan spektrum autis, itu paling utama pertama kuncinya hindari gadget. Itu ya yang paling utama. Mengganggu dan paling sebenarnya itu jadi kunciannya orang tua kadang-kadang ya, karena kan supaya orang tua bisa bebas, anaknya memang fokus tuh dengan jadi gadgetnya. Tenang, orang tua ya bebas mau ngapain. Betul, tapi nanti anaknya fokus terus sama gadgetnya, lupa sama orang tuanya sekalian, nggak mau ngobrol sama kita ya. Waduh, jangan sampai terjadi ya. Semoga tadi bisa jadi informasi juga untuk Mbak Fani dan juga para orang tua di rumah nih ya. Mungkin sedikit, prakteknya kadang-kadang gini, kadang-kadang kita sulit ya. Maksudnya yang tadinya mungkin anaknya udah kebiasa dikasih gadget, terus
Diputus atau langsung. diputus. Nah, waktu itu Vincent juga pernah tantrum akhirnya 1 bulan 2 bulanan kalau nggak salah ya Bu ya. Jadi memang sebelum diputus gitu kayak orang tua juga harus diperlengkapi lah. Maksudnya kayak harus siap-siap. Oke, ini kalau diputus anak gue bakal tantrum dan lain-lain. Jadi dia kayak udah siap mental juga. Tapi mungkin dicari pengganti kegiatan-kegiatan lain. Betul. Atau ya orang tua nih harus siap-siap, saya harus nemenin lebih Betul, banyak, anak saya lebih itu banyak dia. interaksi seperti itu. Harus kreatif, pinter-pinter Iya. ajak mainnya ya. Betul. Jangan mau me time terus sendiri aja orang tuanya, anaknya dikasih gadget ya. Baik. Nanti kita lanjutkan obrolannya tadi ya Bu Hayati boleh Iya. sharing seperti apa sih bentuk terapi di rumahnya ya. Oke. Bagi Anda juga yang masih punya pertanyaan masih ditunggu di 0212903244 atau di akun Instagram kami @bincang-sehati-tv. Sebelum jeda saya punya tips kegiatan bermanfaat yang dapat dilakukan orang tua dan anak. Ini dia. Pemirsa Bincang Sehati, ada berbagai kegiatan yang dapat dilakukan bersama buah hati, baik untuk sekedar mengisi waktu libur atau kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Olahraga sudah pasti menyehatkan tubuh dan pikiran. Dengan berolahraga, anak dapat mengenali dan menghargai kekuatan tubuh yang mereka miliki. Olahraga juga memicu produksi hormon endorfin yang membuat mereka merasa lebih baik dan lebih percaya diri. Anak-anak usia balita sangat menyukai cerita. Membacakan buku cerita dengan banyak gambar ilustrasi yang berwarna-warni akan sangat menyenangkan. Aktivitas membaca buku ilustrasi semacam ini dapat membantu perkembangan keterampilan bicara dan berbahasa mereka. Aktivitas membaca juga dapat merangsang rasa ingin tahu anak. Melalui kegiatan berkebun, anak akan belajar bahwa setiap hal yang akan dicapai diperlukan sebuah usaha atau tindakan terlebih dahulu agar apa yang diharapkan untuk dicapai bisa terwujud. Selain itu, anak akan belajar bagaimana cara berkebun yang baik sehingga bisa menjadi bekal dan pengalaman bagi pribadi anak. Mungkin sebagian orang tua menilai kegiatan menonton bersama anak tidak terlalu memberi efek signifikan bagi mereka. Namun jika dilakukan bersama orang tua dan anak akan menumbuhkan sikap kebersamaan dan kekeluargaan. Dan perlu diperhatikan tayangan yang ditonton bersama sesuai dengan tingkatan usia anak. Berlibur sangat penting agar perasaan jenuh, bosan, dan stres bisa hilang dalam benak anak. Tempat berlibur yang bisa dikunjungi misalnya kebun binatang, museum, pantai, dan tempat camping. Tempat-tempat liburan tersebut akan membuat anak ceria, bahagia sekaligus anak bisa belajar banyak hal. Dan kondisi tersebut sangat penting bagi proses tumbuh kembang anak. Anda masih bersama dengan kami di Bincang Sehati. Kami masih membahas seputar keterampilan sosial bagi penyandang autisme. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan tamu saya. Ada Mbak Francisca Febriana Sijaya MPSI PhD, psikolog dari Klinik Perhati, dan juga Ibu Ayati Iskandar, ibu dari penyandang autisme Vincent. Langsung ya kita tanya ke Bu Ayati, boleh langsung di-sharing nih bentuk-bentuk terapi yang bisa dilakukan di rumah biasanya sama Vincent seperti apa sih Bu Ayati? Oke. Pada saya kalau anak autis seperti yang kita ketahui ya, itu otak mereka cenderung statis, kaku gitu. Jadi untuk anak normal, untuk kehidupan normal sebenarnya kita tuh butuh otak itu dinamis. Nah, untuk mengubah otak itu dari statis ke dinamis, itu yang saya lakukan di rumah, itu beberapa kegiatan kecil yang dimana saya akan merangsang itu Vincent itu slow down. Slow down itu dia bisa mengontrol emosionalnya dia. Ya. Terus dalam melakukan kegiatan, kita usahakan invite, jangan instruksi. Ya, jadi invite seperti Diajak kita gitu mengajak. ya. Ayo Kalau main instruksi yuk. lagi balik itu anak itu datang berdasarkan instruksi kita. Nah, dan yang ketiga itu multi channel. Multi channel itu melakukan kegiatan itu kita sebisa mungkin meminimalkan verbal. Tujuannya biar anak itu berusaha membaca ekspresi dari kita. Oke. Nah, dari situ yang kita rangsang tuh otaknya. Sehingga anak akan berpikir lebih dinamis lagi. Kadang kita tiba-tiba dalam satu aktivitas kita diam atau apa, anak akan melihat ke kita. Ini maksud mami apa ya gitu loh. Mereka otaknya akan berputar. Apakah mami marah atau apa? Nah, di sini yang kita rangsang. Oke, jadi kuncinya memang karena tadi dia bisa dibilang kurang kreatif itu, kita rangsang dia supaya tadi bisa lebih kreatif, bisa lebih sabar. Justru dia juga punya inisiatif buat melakukan hal-hal yang kita ingin lakukan dengan dia ya. Contoh kegiatannya misalnya ngapain tuh? Untuk tahap awal
itu tuh untuk mengajarin dia ada kontak mata, tatapan mata itu mungkin dari hal-hal kecil aja seperti memindahkan blok dari kanan ke kiri. Itu kita lakukan bersama-sama dengan tidak seperti cepet-cepet ya, kita pelan-pelan pegang tangannya, pindahkan satu persatu. Ya di situ tahap awal kita mengajari Vincent untuk slow down. Ajarin supaya mau pelan-pelan nih. Iya. Nah pada waktu tertentu kita tahan. Justru ditahan ya. Kita tahan. Tujuannya biar dia melihat ke kita. Mukanya. Itu hal-hal simpel aja. Nah itu ya saya pribadi juga lagi belajar karena saya menjalankan terapi sendiri di rumah itu baru berjalan sekitar 1,5 tahun. Nah itu karena saya ngeliat perkembangannya Vincent itu bagus dan saya sendiri sekarang lanjut lagi belajar dengan Messi Stianto itu psikolog autism juga itu Catch Clinic yang ada di Amerika. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan ya awalnya langsung bisa sabar gitu atau marah-marah dulu nih ya nanti dijawabnya ya kita angkat telepon dulu. Halo, selamat siang. Siang, Selamat siang dengan Ibu siapa di mana Bu? saya Femi dari Jakarta. Ibu Femi Jakarta mau tanya apa Bu? Silakan. Begini, sorry ya agak menyimpang karena ini yang dibahas kan autism anak yang masih kecil. Ya. Saya kebetulan punya anak autism yang udah dewasa, udah nggak sekolah lagi. Usia berapa Bu? Usianya 24 tahun. Oke. Ya. Begini, saya mau tanya, adakah perkumpulan untuk anak-anak autis yang udah lepas sekolah gitu? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Itu saja? Iya, maksudnya kalau ada, saya kan pengen ikut. Siapa tahu di sana ada acara. Oke, kegiatannya. Baik. Acara kumpul bersama atau wisata gitu. Baik. Oke, Ya. kita coba jawab. Terima kasih teleponnya ya, Bu Femi ya. Makasih. Baik, Mbak Febri ini kalau sudah usia 24 tahun begitu untuk autisme yang sudah dewasa ada perkumpulannya atau komunitasnya atau Sebenarnya tadi saya mau tanya ya, maksudnya kemampuan anaknya tuh sudah seperti apa ya? kondisi anaknya sejauh apa gitu. Tapi kalau yang dewasa sih ada, saya tahu ada putra kembara itu ada perkumpulan itu kayak range-nya nggak spesifik dewasa sih ya. Kemudian ada yang untuk melatih menyiapkan anak-anak dengan autism, tapi memang lebih ke high function. Itu untuk siap di dunia kerja. Itu ada BLK Pupa, itu ada di Jakarta di Alam Sutra gitu. Kemudian yang tadi Bu Ayati singgung Catch Clinic itu ya, ini masih dalam proses sih karena mau bikin semacam training center juga untuk di Jakarta di Indonesia. Itu juga maksudnya itu setahu saya itu juga menangani untuk anak-anak dengan autism yang sudah usia dewasa seperti itu. Boleh diulang tadi putra kembar itu kayak milis kayak grup gitu ya, support group yang dari usia kecil sampai dewasa. Mungkin mereka akan juga bisa lebih memberikan informasi lebih detail. Yang kedua tuh ada BLK, jadi kayak Balai Latihan Kerja Pupa itu di Alam Sutra. Yang ketiga itu yang pembimbingnya Bu Ayati Catch Clinic itu. Tapi itu masih dalam proses untuk bikin training center juga seperti itu. Tapi boleh untuk coba orang di tua. Google dulu mungkin ya supaya tahu nanti bisa dicari tahu lagi kelanjutannya. Yang pasti yang tadi Bu Ayati kasih tips praktisnya itu bisa diterapkan untuk usia semua berapapun sih. range usia ya. Oke, seperti baik, itu. baik. Jadi boleh dicoba dilakukan dulu terapi-terapi sendiri di rumah, lalu nanti dicari juga komunitasnya supaya nanti ya goalsnya supaya bisa lebih mandiri paling tidak ya. Para Slowing penyandang down, autisme. invite, jadi bukan Mengajak. instruksi. Karena kita kan sering kali ini apa atau nanya sesuatu yang statis, betul. Ambil ini, mana warna merah atau apa seperti itu gitu ya. Tapi sekarang lebih ke invite tuh kayak wah. Misalnya menciptakan ketertarikan gitu Yes. di dia gitu kan. ya. Kalau mau ngajak main tuh jangan, ayo Vincent kita main. Ambil gitu. Wah seru ya, mami punya ini. Jadi diundang biar dia pengen ikutan main sama kita. Dia rasa penasarannya gitu ya. kita munculkan. Apa sih mami lagi ngapain sih? Gitu. Jadi dia muncul. misalnya dia di tengah-tengah permainan dia pergi, kita bilangnya itu breakdown gitu, dia pergi.
kita tetap slow down, kita kayak tetap tenang. Gimana nih kita invite dia balik lagi? Karena itu adalah salah satu cara ngelatih otak dinamisnya ngerti bahwa oh ini belum selesai nih, seperti itu. Betul. Kalau kita bilang balik belum selesai, inisiatifnya nggak ditumbuhkan, seperti itu. Jadi memang jangan terpaku dengan otak dia yang statis itu, tapi tadi gimana kita kembangkan dia tadi supaya bisa sabar, bisa inisiatif, bisa kreatif. Jadi distimulasi lagi, lebih lagi supaya bisa mandiri begitu ya. Waktunya ini udah mau habis, padahal kita mau ngobrol lebih banyak. Kayak Bu Hayati mungkin boleh sharing tadi di awal pasti kan ada ketidaksabaran, ada marah juga begitu ya. Apa tips yang bisa diberikan supaya bisa lebih sabar dan kreatif menangani anak-anak dengan autisme? Ya, memang pada awalnya tuh kata sabar itu di diri saya tuh susah. Menghadapi Vincent, saya dulu itu cenderung, maaf saya pakai tangan, saya mukul. Karena emosi saya, stres saya membuat saya tuh menyelesaikan masalah dengan pukul gitu loh. Tapi setelah saya belajar lebih lanjut dan saya berkenalan dengan Dr. Febri, banyak yang saya pikirin dan masukan dari Dr. Febri itu cara yang salah. Nah, tips-tipsnya kalau kita mau membuat anak kita slow down, kita harus melatih diri kita slow down dulu. Itu yang paling penting, ya. Orang tua kita yang tahu diri kita, apa yang bisa membuat kita relax dulu. Nah, kita lakukan itu. Jadi ibaratnya me time dulu, ya. Kita gunakan sedikit waktu untuk me time kita, relaksasi kita dulu. Setelah pikiran kita relax, kita hadapi anak kita. Karena batin itu akan connect ya, pasti ya. Dan harus kreatif juga tadi ya, ngajak mainnya seperti apa sih supaya bisa anaknya tadi senang juga pada akhirnya. Kalau untuk aktivitas tergantung dari masing-masing anak ya. Betul. Kan tiap anak beda-beda sukanya apa, ya pintar-pintar orang tua melihat kesukaan anak apa, dan pintar-pintar orang tua juga memanfaatkan setiap momen. Tidak harus direncanakan, justru yang berjalan alami itu yang justru lebih seru ya pastinya. Betul, ya. karena kita tidak terlewatkan tuh perasaan itu, koneksi emosional kita gitu loh. Itu tuh semua terkonek. Kalau sesuatu yang di planning justru kadang kita lupa nih, emosi kita lebih fokus pada tugas gitu. Baik, terima kasih Bu Hayati ya. Mbak Febri, maaf ya waktunya sudah habis nih, padahal masih pengen ngobrol lagi. Terima kasih banyak ya Bu Hayati ya, semoga tetap sabar tadi ya, bisa menginspirasi juga pemirsa di rumah supaya bisa lebih kreatif lagi dan memajukan anak-anaknya ya. Terima kasih ya Mbak Febri dan juga Bu Hayati. Terima kasih juga bagi Anda pemirsa Bincang Sehati. Kami tunggu kritik dan saran dari Anda ya, bisa dikirimkan melalui SMS di 088981005000, bisa juga melalui Facebook kami di Bincang Sehati Diet TV, bisa lihat YouTube kami di Bincang Sehati Diet TV, dan jangan lupa follow akun Instagram kami @bincang_sehati_diet TV. Saya Melisa Gandasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.